Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Salam dan selamat berjumpa lagi dengan Miss Evinta. Hari ini kita akan belajar kembali. Apa kabar semua anak-anak? Iya, luar biasa. Semoga sehat dan luar biasa Tuhan berkati. Oke anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran kita hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur atas kemurahan-Mu kepada diri kami, yang telah menghantar kami untuk memulai belajar di sekolah ini. Kami mohon bantuan Roh Kudus-Mu untuk senantiasa mendampingi kami, agar kami dapat belajar dengan baik dan bertanggung jawab, sehingga kami dapat menjadi orang yang lebih berkembang dan lebih berguna. Kami mohon berkat-Mu secara khusus untuk saat ini, agar kami dapat mengikuti pelajaran agama dengan hati terbuka, sehingga iman kami makin berkembang. Doa ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaraan Putra-Mu, Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik anak-anak, kita lanjutkan hari ini pelajaran kita dengan judul Manusia Secitra dengan Allah. Anak-anak sudah tahu belum apa itu arti kata secitra? Nah, anak-anak, nanti kita akan melihat bagaimana manusia secitra dengan Allah. Tapi sebelum mendalami tema pelajaran ini, ada baiknya kita mengenal siapa diri kita. Maka kita bertanya kepada diri kita, siapa aku? Who am I? Nah, kita mencoba mengenal siapa diri kita. Lalu bagaimana kita? Ini kita lihat di dalam pelajaran kita untuk mengenal siapa diri kita sebagai citra Allah. Pada masa remaja atau sekarang ini, kita mungkin tidak pernah atau jarang menanyakan siapa aku. Tetapi sebaiknya orang juga bertanya siapa saya ini, karena ia merasakan banyak perubahan pada dirinya. Lalu kita akan lihat perubahan apa saja yang ada, ya. Nah, contoh misalnya pada saat kecil masih ada yang minta disuapin orang tua. Mami suapin, mama suapin. Nah, itu masih wajar kalau kita masih kecil. Mungkin itu kita masih TK, kelas 1 SD, kelas 2. Tapi kalau sekarang sudah besar, kalian sudah kelas 7, masih minta disuapin orang tua, orang akan berkata, sudah besar kok masih disuapin? Malu ya kita tuh, karena kita sudah besar ya. Kita sudah beranjak remaja. Dan juga di samping itu, selain daripada itu, perubahan fisik itu juga adalah salah satu perubahan yang terjadi dimulai dari anak-anak menuju remaja, menuju dewasa. Perubahan fisik itu ya sebagai seorang laki-laki memiliki suara yang mulai besar. Kalau dia nanti sudah mulai berumur SMA, mulai tumbuh kumis, ada jakunnya, gitu ya. Itu perubahan yang terjadi di dalam diri laki-laki. Sebagai perempuan, apa yang terjadi? Mulai menstruasi. Sudah ada belum yang menstruasi? Itu adalah salah satu perubahan yang terjadi di dalam diri kita, ya, sebagai seorang pelajar. Maka kita lihat ya, maka penting bagi setiap pribadi untuk menemukan jawaban yang paling mendasar
agar yakin akan dirinya sendiri. Kita sudah mengenal diri kita. Oh iya, ternyata diri saya ini begini toh. Kita tahu apa yang menjadi keinginan dari kita. Kita tahu apa yang menjadi kebutuhan diri kita, ya. Tapi bagi seseorang yang tidak menemukan jawaban, dapat berdampak pada sikap dan perilaku yang negatif. Misalnya, menjadi tidak percaya diri. Sedikit-sedikit, aduh, saya tidak bisa. Aduh, saya tidak mampu. Dia tidak percaya akan dirinya sendiri. Lalu mulai membenci dirinya, tidak menerima dirinya. Ya, itu yang terjadi kalau tidak menemukan jawaban. Maka untuk menjawab pertanyaan ini, siapa saya? Dibutuhkan keterbukaan diri untuk melihat secara jujur dan nanti akan dibimbing di dalam terang iman. Ini kaitannya untuk manusia sebagai citra Allah, ya. Kita akan lihat bagaimana sih manusia secitra dengan Allah. Mari kita lihat dalam terang iman menurut kitab suci. Ya. Terang iman dapat digali dari dalam kitab suci. Kita lihat, ya, kita adalah pribadi yang unik dan dikehendaki oleh Allah. Allah sendiri yang mau manusia itu unik, berbeda dari yang lain, ya. Setiap manusia itu memiliki keunikan-keunikan tersendiri. Banyak hal, mungkin dia bisa berenang, mungkin dia bisa pintar dalam matematika, banyak hal, bisa bermain biola, bermain gitar, bermain piano, ya. Itu keunikan setiap orang itu dikehendaki oleh Allah. Karena manusia itu adalah ciptaan Tuhan yang sangat luar biasa. Anak-anak tahu bagaimana Allah mencipta manusia. Itu dilakukan pada hari yang ke-6. Kenapa harus hari ke-6? Karena manusia adalah makhluk yang sangat istimewa, ya. Maka manusia itu memiliki keunikan, dianugerahi martabat yang luhur. Nah, kita lihat ini bagaimana martabat manusia yang luhur, yang secitra dengan Allah. Kita serupa, segambar dengan Allah. Dan juga kita sadar akan panggilan kita sebagai citra Allah. Yang mana di dalam kitab suci juga dikatakan kita ini harus menaklukkan bumi. Ya. Maka setelah mengenal diri, menemukan jawaban atas pertanyaan, siapa saya? Apa gunanya untuk kita? Nah, yang pertama, diajak untuk menerima diri akan keunikan diri, sehingga merasa bangga akan diri kita. Oh iya, ya, saya bangga nih punya keunikan, saya bangga nih punya kebisaannya apa, ya. Saya bisa bermain piano, saya bisa bermain gitar. Itu adalah suatu keunikan yang harus kita banggakan, ya. Tapi, apakah bangga itu cukup? Dengan bangga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Karena kita diberikan keunikan itu, kemampuan itu, ya. Katanya kita harus bersyukur. Ini yang kedua. Kita diajak untuk mensyukuri keunikan diri kita sebagai anugerah istimewa bagi diri kita. Lewat apa kita bersyukur? Ya. Lewat kehidupan kita sehari-hari. Kita berdoa. Kita berlatih terus-menerus.
kita mengembangkan apa yang ada dalam diri kita. Itu adalah contoh dari bersyukur. Ya, luar biasa. Nah, untuk bersyukur dan bangga dapat memotivasi diri untuk melakukan hal-hal yang sangat istimewa, menghayati keunikannya sebagai citra Allah. Itu ya, bisa dipahami ya. Nah, kita lanjut. Apa sih arti kata citra itu tadi? Nah, ini dia. Citra itu adalah gambar. Citra image sebenarnya sama ya. Ini hanya English dan Indonesianya. Ya, rupa Allah. Berarti manusia secitra dengan Allah maksudnya adalah manusia segambar dengan Allah. Manusia segambar dengan Allah, manusia serupa dengan Allah. Maka sifat-sifat manusia sebagai gambar dan rupa Allah ini ya harus sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Ya. Sikapnya harus sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Mirip ya tentunya. Itu harus sesuai dengan ajaran siapa? Tuhan Yesus. Lalu kenapa disebut unik? Karena khas, berbeda, tak ada seorang pun yang mempunyai kesamaannya. Bahkan manusia kembar sekalipun memiliki perbedaan. Ya, tidak semuanya persis sama. Ada perbedaan di antara manusia kembar. Gitu ya. Oke. Keunikan diri itu merupakan anugerah yang menjadikan diri seseorang berbeda dan dapat dikenal dan diperlakukan secara khusus pula. Bukankah sulit dibayangkan bila semua manusia itu sama dalam segala hal? Tetapi dalam menghadapi keunikan sering ditemukan dua sikap. Sikap yang positif akan menerima keunikan itu sendiri. Ia bangga bahwa dirinya berbeda. Ia bersyukur bahwa apapun yang ada pada dirinya merupakan pemberian Tuhan yang paling unik dan apa adanya. Ya, maka dengan demikian ia tidak akan merasa minder, ya. Ia tidak berniat menjadi sama seperti orang lain. Ia tidak akan menganggap dirinya tidak berharga. Tapi ia juga tidak akan melakukan tindakan yang melakukan atau yang melawan kehendak Tuhan akibat ketidakpuasan terhadap dirinya. Hidupnya akan tenang dan mampu bergaul dengan siapa saja. Ada orang yang kurang menerima keunikan diri. Orang yang dengan demikian akan merasa tidak puas. Bahkan dapat melakukan tindakan apapun demi menutupi diri. Misalnya operasi plastik, ya. Banyak loh di luar negeri tidak menerima dirinya melakukan operasi plastik, mengubah bentuk mukanya, mengubah bentuk hidungnya, mungkin matanya, bahkan bibirnya. Itu adalah orang-orang yang tidak mensyukuri dirinya, ya. Orang-orang yang demikian sering beranggapan seolah-olah penampilan luar itu lebih penting. Maka kita lihat 3 keunggulan manusia secitra dengan Allah. Yang pertama, akal budi. Pembedanya ya, akal budi, suara hati, lalu kehendak bebas. Tuhan menciptakan manusia itu berbeda dari yang lain, ya. Manusia itu memiliki akal budi, lalu memiliki suara hati dan memiliki kebebasan. Maka akal budi itu manusia bisa berpikir. Manusia bisa berpikir, logikanya jalan gitu loh. Maka manusia perlu yang namanya sekolah atau belajar, ya. Maka anak-anak, mari kita gunakan akal budi, ya. Yang kedua, suara hati. Kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Itu adalah suara hati. Jadi kita tahu mana nih yang baik,
Mana yang bisa saya lakukan? Mana yang tidak bisa saya lakukan? Tuh, lalu ada kebebasan. Manusia, Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk menjaga dan menguasai bumi. Diberikan sebebas-bebasnya. Yang penting tidak merusak ciptaan Tuhan yang lainnya, tidak merusak alam. Ya, inilah keunggulan manusia sebagai citra Allah, yang mana di dalam kitab Kejadian itu dikatakan apa? Supaya menjaga ya apa yang sudah Tuhan berikan kepada manusia. Maka inilah mengapa manusia menjadi makhluk yang paling istimewa. Maka dengan ini mari kita ingat 3 keunggulan manusia sebagai citra Allah: akal budi, suara hati, kebebasan, atau disebut dengan kehendak bebas. Saya dipahami sampai di sini? Oke, bisa. Baik anak-anak, pelajaran hari ini sudah selesai. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan doa penutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sudah selesai belajar hari ini. Semoga kami memahami apa yang sudah kami pelajari hari ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Shalom.